Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, saat ini kita sudah memasuki pertemuan kelima ya. Jadi pertemuan kelima itu mengenai aspek produksi ya. Ketegasan dalam aspek produksi. Jadi dalam aspek produksi ini kita perlu untuk mengambil beberapa keputusan-keputusan yang tegas. Nah, tapi sebelum itu kita pelajari dulu, kita mengingat kembali pelajaran yang sudah pernah kita dapatkan di SMA ataupun semester-semester sebelumnya mengenai produksi. Jadi kita melihat kembali apa itu definisi produksi. Menurut Asauri tahun 1993, produksi itu merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa. Sementara menurut Rekso Hadiproyo dan Gito Sudarmo tahun 2003, produksi itu adalah kegiatan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa sesuai dengan kehendak konsumen dalam hal jumlah, kualitas, harga, serta waktu. Menurut Prawiro Sentono, produksi itu adalah membuat atau menghasilkan produk suatu barang dari berbagai bahan lain. Sementara menurut Sofyan, produksi itu diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang mentransformasikan masukan menjadi keluaran, atau dengan pengertian bahwa produksi itu mencakup setiap proses yang mengubah masukan menjadi keluaran yang berupa barang dan jasa. Nah, dari melihat keempat definisi mengenai produksi ini, maka kita bisa melihat bahwa ada 3 prinsip penting dalam produksi. Yang pertama adalah input atau masukannya, kemudian prosesnya, proses dari memproduksi input tersebut, kemudian output atau hasil dari memproduksi input, memproses input atau keluaran yang bisa berupa produk atau jasa. Nah, jadi tadi itu sebelum kita bisa memiliki output atau sebelum kita memiliki produk ataupun jasa, maka ada kebutuhan sebelum pelaksanaan proses produksi, yaitu input. Apa yang menjadi input dari proses produksi itu ada 5, yaitu bahan, tenaga kerja, mesin dan peralatan, lokasi, serta biaya atau uang. Nah, kita akan merinci satu persatu mengenai kebutuhan dari input ini. Yang pertama adalah bahan baku. Jadi bahan baku ini menurut jenisnya ada 2, yaitu bahan langsung dan bahan yang tidak langsung. Bahan langsung itu adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi dan terikat atau dia menjadi bagian dalam produk, ya, itu adalah bahan langsung. Kemudian bahan tidak langsung adalah bahan yang bukan atau tidak menjadi bagian dalam produk, tetapi sangat diperlukan untuk mendukung produksi, ya. Selanjutnya, selain jenis bahan baku, itu ada juga syarat memilih bahan baku yang baik. Nah, ada 4 syarat dalam memilih bahan baku yang baik, yaitu pertama kualitasnya baik. Ya, jadi semakin bagus kualitas dari bahan baku yang kita gunakan, maka kualitas dari produk yang kita hasilkan juga akan semakin baik. Kemudian mudah diperoleh, mudah diolah, dan harganya relatif murah. Jadi kalau bahan bakunya mudah diperoleh, kemudian mudah diolah, maka ini juga akan membuat unit cost produksi kita itu tidak terlalu tinggi. Sehingga harga dari produk yang kita hasilkan juga itu bisa tidak terlalu tinggi. Sama halnya dengan harga bahan bakunya. Semakin tinggi harga bahan baku, maka otomatis harga produk kita juga akan mengikuti dari harga bahan baku. Jadi kita sering melihat ada beberapa harga yang berubah di pasaran. Misalnya bulan ini harganya 5.000, bulan depan harganya sudah naik 6.500. Biasanya perubahan-perubahan harga yang seperti itu mengikuti dari ketersediaan dari bahan baku juga. Selanjutnya tenaga kerja. Ya, jadi tenaga kerja itu dia dibagi menjadi 3. Ada tenaga kerja upahan, ada tenaga kerja borongan, dan ada tenaga kerja keluarga. Tenaga kerja upahan ini adalah tenaga kerja yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan, di mana masing-masing pihak itu memiliki hak dan kewajiban. Ya, jadi ada hak dari tenaga kerja. Karena dia melaksanakan haknya, maka dia akan mendapat karena dia memiliki kewajiban dan dia melaksanakan kewajibannya, maka dia akan mendapatkan haknya, ya. Jadi tenaga kerja upahan ini dia digolongkan menjadi tenaga kerja tetap dan tenaga kerja yang tidak tetap. Tenaga kerja tetap itu adalah tenaga kerja yang secara teratur akan memperoleh hak-haknya meskipun dia tidak bekerja, ya.
Maksudnya ini misalkan lagi cuti ya, orang yang lagi cuti itu dia bisa tetap mendapatkan gajinya ya, dia bisa tetap mendapatkan gajinya, tetapi dia tidak masuk bekerja. Tentu saja cuti ini ada aturan-aturannya, berapa lama dia bisa cuti, apa-apa saja syarat yang harus dia penuhi agar dia bisa cuti ya. Itu adalah tenaga kerja tetap. Nah, tenaga kerja tidak tetap adalah tenaga kerja yang tidak memiliki hak dan kewajiban yang teratur ya. Dan kalau mereka tidak melaksanakan kewajiban, maka dia akan kehilangan haknya. Ataukah tenaga kerja yang tidak tetap ini kalau dia sudah tidak bekerja, maka dia sudah tidak akan mendapatkan gaji lagi ya. Jadi itu yang dimaksud dengan tenaga kerja yang tidak tetap. Kemudian ada juga dengan tenaga kerja borongan. Tenaga kerja borongan ini adalah tenaga kerja yang menjalankan pekerjaan tertentu atas perjanjian dengan ketentuan yang jelas mengenai volume, waktu, dan harga pekerjaan ya. Jadi misalkan dia disewa untuk 1 minggu, itu sudah ada harga tertentunya untuk bekerja selama 1 minggu, itu berarti dalam sehari harus bekerja berapa lama, kemudian akan mendapatkan gaji berapa, biasanya seperti itu. Selanjutnya ada juga tenaga kerja keluarga. Jadi tenaga kerja keluarga itu adalah tenaga kerja yang berasal dari lingkungan keluarga yang umumnya dalam pelaksanaan pekerjaannya tidak diupah. Jadi biasanya tenaga kerja jenis ini tuh biasanya digunakan pada saat mulai membuka usaha kecil-kecilan ya. Mulai membuka usaha dari kecil, biasanya kita menggunakan keluarga terlebih dahulu, kemudian ya upahnya nanti itu berdasarkan mungkin bagi hasil ya, atau memang tidak diupah ya. Jadi itu tergantung dari yang memiliki usaha. Tapi menurut saya tenaga kerja keluarga pun itu tetap pasti diupah dari keuntungan yang didapatkan selama menjalankan usaha. Tetapi itu dia, tidak ada keterikatan ya, tidak ada keterikatan yang disebut dengan tenaga kerja keluarga, itu tidak ada keterikatan. Dan biasanya memang digunakan itu pada saat usaha yang dirintis itu masih dalam usaha taraf kecil ya. Selanjutnya mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan itu dia memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan produk ya, baik dalam hal kuantitas, kualitas maupun keberlanjutan dari proses produksi. Nah, berarti kalau misalkan kita sudah memiliki ide akan melakukan usaha apa, kemudian kita juga sudah tahu produk apa yang akan kita hasilkan, dan kita tahu mesin-mesin apa yang dibutuhkan, berarti kita akan mengadakan perencanaan pengadaan mesin dan peralatan. Setelah perencanaan pengadaan mesin dan peralatan, kita melakukan pengadaan. Setelah itu tentu saja kita perlu untuk menempatkan mesin dan peralatan dalam gedung produksi ya. Jadi ada beberapa prinsip penempatan mesin dan peralatan, yaitu pertama adalah prinsip integrasi. Prinsip integrasi ini artinya adalah penempatan mesin dan peralatan produksi itu bisa mengintegrasikan seluruh faktor produksi seperti bahan, tenaga kerja, mesin, peralatan, dan sebagainya sehingga menghasilkan kerjasama yang harmonis. Prinsip berikutnya yaitu prinsip memperpendek gerak. Dalam artian bahwa penempatan mesin dan peralatan produksi itu tidak membuat tenaga kerja lebih banyak bergerak dari satu mesin ke mesin yang lain. Kemudian prinsip memperlancar arus pekerjaan, artinya bahwa penempatan mesin produksi itu bisa menjamin kelancaran arus bahan dalam proses tanpa adanya hambatan ya. Jadi ini tidak ada hambatan dalam arus pekerjaan. Selanjutnya ada prinsip penggunaan ruangan produksi yang efisien dan efektif. Dalam artian penempatan mesin dan peralatan produksi itu ditempatkan sesuai dengan luas ruangan produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian prinsip keselamatan dan kepuasan kerja, artinya bahwa mesin dan peralatan produksi pada ruangan produksi itu dapat menjamin keselamatan dan kenyamanan kerja dari tenaga kerja. Prinsip keluasan yang artinya bahwa penempatan mesin dan peralatan produksi itu sewaktu-waktu dapat disesuaikan jika sewaktu-waktu dibutuhkan adanya perubahan. Kemudian prinsip proses produksi yang berkesinambungan, artinya bahwa penempatan mesin dan peralatan itu tidak menghambat kesinambungan dari proses produksi. Jadi ini yang perlu diperhatikan saat menempatkan mesin dan peralatan. Selanjutnya tentu saja setelah menempatkan mesin dan peralatan ini perlu pemeliharaan ya.
perlu pemeliharaan itu supaya menjamin keberlanjutan dari proses produksi. Jangan sampai banyak orderan ya, banyak orderan yang masuk, tetapi produksi ini tidak bisa berjalan karena mesinnya rusak ya, sehingga tentu saja mesin ini perlu untuk senantiasa dipelihara ya. Jadi pemeliharaan mesin produksi itu dia terdiri atas pemeliharaan breakdown. Pemeliharaan breakdown itu adalah pemeliharaan yang dilakukan setelah mesin atau alat produksi mengalami kerusakan. Ada juga pemeliharaan terencana, yaitu pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal, apakah setiap bulan, ataukah setiap 2 bulan, ataukah setiap minggu ya. Ada juga pemeliharaan pencegahan, yaitu pemeliharaan yang dilakukan dengan mempertimbangkan masa pakai dari komponen pada mesin atau peralatan produksi. Nah, selanjutnya kita masuk pada biaya produksi. Jadi biaya produksi itu ada yang menurut perilaku dia terdiri atas biaya tetap dan biaya yang tidak tetap. Biaya tetap itu adalah biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi dan dalam periode tertentu jumlahnya selalu tetap. Misalnya biaya untuk gaji tenaga kerja tetap, biaya penyusutan alat, pajak lahan dan sebagainya, yaitu adalah biaya tetap. Jadi misalkan suatu pabrik itu menghasilkan produk tertentu, pada suatu masa dia tidak menghasilkan produk tersebut, tetap ada biaya yang harus dikeluarkan, misalkan biaya gaji ya. Kemudian biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap adalah biaya yang besar kecilnya berhubungan langsung dengan besarnya produksi. Atau dengan kata lain, biaya yang dalam periode tertentu jumlahnya dapat berubah tergantung pada tingkat produksi yang dihasilkan. Contohnya biaya untuk pembelian bahan baku, biaya atau upah untuk tenaga kerja borongan atau tenaga kerja yang tidak tetap ya. Jadi itu contoh dari biaya yang tidak tetap berdasarkan pembagian biaya menurut perilaku. Nah, kalau pembagian biaya menurut jenis, dia terdiri atas biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya administrasi. Ya, biaya langsung itu adalah biaya yang langsung terikat atau menjadi bagian pokok dari produk yang dihasilkan. Jadi biaya yang digolongkan dalam biaya langsung adalah biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Selanjutnya ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang secara tidak langsung digunakan untuk menghasilkan produk atau biaya yang terikat bukan pada bagian pokok dari produk yang dihasilkan ya. Biaya yang digolongkan dalam jenis ini adalah biaya bahan tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Selanjutnya ada biaya administrasi atau biaya umum. Biaya ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan administrasi kantor perusahaan dan umum. Contohnya biaya untuk menggaji pimpinan dan pegawai, sewa kantor, perlengkapan kantor, dan lain sebagainya. Nah, setelah memiliki input, tentu saja ada yang namanya proses produksi. Proses produksi itu berdasarkan wujudnya dia terdiri atas proses kimiawi. Proses kimiawi yaitu proses pengolahan bahan menjadi produk dengan mendasarkan pada sifat kimiawi bahan yang diolah. Kemudian ada juga proses mengubah bentuk. Proses mengubah bentuk yaitu proses pengolahan bahan menjadi produk jadi atau setengah jadi dengan cara mengubah bentuk bahan menjadi bentuk yang lebih bermanfaat. Ini contohnya mengubah kain menjadi pakaian ya. Proses perakitan. Proses perakitan yaitu proses menggabungkan komponen-komponen produk menjadi produk yang lebih bermanfaat. Kemudian ada juga proses transportasi, yaitu proses memindahkan sumber atau produk dari tempat asal ke tempat di mana produk tersebut dibutuhkan. Jadi proses transportasi ini biasanya untuk produk yang berupa jasa. Kemudian proses produksi berdasarkan tipenya itu dia terdiri atas proses yang berkesinambungan di mana arus masukan berlangsung terus melalui sistem produksi yang telah distandarisasi untuk menghasilkan produk yang homogen. Bentuk produk yang dihasilkan biasanya bersifat standar dan tidak tergantung pada spesifikasi pemesan, dan tujuan produksi umumnya untuk persediaan kemudian untuk dipasarkan. Selanjutnya ada juga yang namanya proses terputus-putus. Proses terputus-putus ini adalah proses yang biasanya menghasilkan produk yang berbeda-beda. Produk yang berbeda-beda itu biasanya juga menggunakan masukan yang berbeda-beda. Bentuk produknya disesuaikan dengan pesanan konsumen. Tujuan dari produksi itu adalah untuk melayani pesanan konsumen ya.
Selanjutnya, setelah proses produksi, maka produksi ini juga perlu dikendalikan, yang disebut sebagai pengendalian produksi. Pengendalian produksi itu terdiri atas pengendalian pembelian, pengendalian persediaan, pengendalian produksi, dan pengendalian kualitas. Pengendalian pembelian itu dilakukan agar pembelian yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan proses produksi menjadi lebih efisien atau menjadi lebih hemat biaya, ya. Kemudian pengendalian persediaan itu perlu dilakukan agar biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan bisa dikendalikan, ya. Jadi tidak perlu menimbun. Kemudian pengendalian produksi yaitu agar produksi dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan menghasilkan produk dalam kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya, pengendalian kualitas yang dilakukan pada setiap tahapan proses yang bertujuan untuk mencegah adanya penyimpangan terhadap standar kualitas produk yang telah ditetapkan. Biasanya kita kenal dengan quality control. Oke, jadi cukup sekian materi kita mengenai aspek produksi. Selanjutnya saya akan memperlihatkan tugas, ya. Tugas tentang produksi. Jadi tugas tentang menetapkan rencana produksi ini dilaksanakan per kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ada. Jadi kalau kita membaca instruksi kerja, kalau di tugas sebelumnya itu Anda sudah menemukan ide usaha. Jadi ada 3 produk prioritas yang kalian dapatkan dari hasil diskusi kemarin, ya. Nah, dari 3 produk itu silahkan pilih 1 produk, kemudian tetapkan bagaimana rencana produksi dari produk tersebut. Nah, jadi di sini silahkan di nomor 2 ini adik-adik diminta untuk membuat flowchart dari alur produksi. Jadi di kotaknya ini berikan nama proses, misalkan prosesnya dimulai dengan memanaskan air, misalkan berarti panaskan air. Kemudian proses selanjutnya apa? Masukkan bahan apa, dan seterusnya. Jadi jumlah kotak ini bisa ditambahkan sesuai dengan tahapan produksi dari produk yang akan kita produksi. Kemudian di keterangan ini di sini dideskripsikan, diberikan keterangan setiap proses yang ada di sini secara terperinci. Kemudian di kotak ini adik-adik menjelaskan bagaimana cara apa alat dan bahan yang digunakan dalam setiap proses. Jadi kotak ini bisa ditambahkan bila alur produksinya itu lebih dari 3, ya. Silahkan untuk ditambahkan. Kemudian setelah menentukan alur produksi, rinci kembali pengadaan bahan baku, baik langsung dan tidak langsung, dengan memperkirakan jenis, volume, harga hingga pemasok, ya. Nah, jadi dalam setiap kelompok itu mahasiswa itu bergantian memimpin dalam pembahasan penentuan bahan baku, sumber daya, mesin, peralatan, tenaga kerja, biaya, dan juga lain-lainnya, ya. Jadi dalam tabel-tabel ini silahkan bergantian untuk memimpin diskusi, ya. Jadi di sini saya adik-adik itu bukan untuk bekerja sendiri-sendiri, misalkan membagi si A kerja bahan baku, si B kerja sumber daya, tidak seperti itu, ya, tetapi bergantian. Misalnya si A ini akan memimpin dalam membahas bagaimana penentuan bahan baku. Si B ini akan memimpin membahas mengenai penentuan sumber daya. Si C ini akan memimpin dalam membahas mesin dan peralatan. Jadi dalam bekerja tetap dengan diskusi kelompok, tetapi bergantian dalam memimpin setiap topik. Kemudian dari setiap bahan-bahan yang dibutuhkan ini memerlukan pengambilan keputusan. Misalnya bahan langsung apa yang dibutuhkan dan aspek kualitas yang diharapkan itu seperti apa, ya. Jadi adik-adik ini harus tegas dalam mengambil keputusan, jangan bimbang. Misalnya bahan langsungnya mungkin yang seperti apa, ya, mungkin yang A ya, atau yang B. Jadi di sini tuh memerlukan ketegasan dalam mengambil keputusan, ya. Jadi adik-adik bisa membaca, ya, apa-apa saja yang dibutuhkan dari setiap tabel di sini, ya. Jadi di sini itu betul-betul tugas di sini betul-betul menetapkan rencana produksi dari menetapkan bahan, jumlah bahan bakunya, bagaimana dengan kebutuhan sumber daya produksi, luas ruangan, mesin dan peralatan, tenaga kerja. Setelah tenaga kerja tentu saja biaya produksi secara total, ya. Jadi nanti setelah lulus ini adik-adik sudah bisa merencanakan untuk menghasilkan suatu produk sendiri. Oke, jadi saya rasa cukup sekian untuk materi kita pada
pertemuan kelima, yaitu mengenai aspek produksi, dan kita akan lanjutkan ke pertemuan keenam, yaitu mengenai kreativitas dan inovasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.